Sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya untuk para sahabat Aries. Nah, untuk para sahabat Aries, kita akan melihat yang tak ingin melepasmu karena kamu berharga. Nah, siapakah orangnya dan apa yang membuat dia merasa kamu berharga? Kita akan ikuti bersama pembacaannya. Tapi sebelum video ini dimulai, kembali saya ingatkan jika ini adalah pembacaan secara general ya. Jadi mungkin ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Dan seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading. Nah, baiklah untuk para sahabat Aries ya. Yang tak ingin melepasmu karena kamu berharga. Yang tak ingin melepasmu karena kamu berharga untuk para sahabat Aries. Yang tak ingin melepasmu karena kamu berharga. Oke. Nah, di sini kita akan menarik untuk 3 buah kartu ya. Siapakah dia yang tak ingin melepas para sahabat Aries ya, karena dia merasa kami sangat berharga. Dan di sini ini adalah orangnya ya. Nah, di sini ada 3 buah cerita di mana mungkin bisa salah satunya atau 2 di antaranya atau mungkin ketiga-tiga orang ini memang orang yang tidak pernah ingin melepas kamu ya, tidak ingin melepaskan kamu ya. Nah, di sini bisa juga mungkin ketiga karakter ini ada di dalam diri seseorang juga ya. Nah, jadi yang pastinya para sahabat Aries yang lebih tahu ya. Kita mulai dari kartu pertama. Di sini ada siapakah? Nah, ini yang tidak ingin melepasmu ini seseorang yang ya memang udah dekat sama kamu ya. Nah, di sini mungkin saja saat ini kalian tidak lagi berhubungan atau ada yang tidak berkomunikasi lagi, tapi dulunya pernah ada kedekatan ya. Bisa dia memang mantan atau seseorang yang dulunya dekat banget sama kamu, tapi karena satu dan lain hal di sini ada yang udah seperti berjarak ya, mungkin kalian udah tidak sedekat dulu lagi. Nah, tapi walaupun begitu sampai sekarang dia masih tetap tidak ingin melepas kamu ya. Di samping perasaan dia masih ada sama seperti dulu, nah mungkin juga dia masih tetap ingin seperti mendekat ke kamu ya. Mungkin kamunya yang sedikit menghindar di sini ya. Tapi dia tetap ingin bersama dengan kamu bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang walaupun udah terpisah atau mungkin ada yang tidak lagi berkomunikasi, tapi terlihat jelas dia masih belum bisa move on dari kamu ya, bahkan masih berharap ingin kembali kepada kamu ya. Nah, ini bisa mungkin memang mantan kamu atau dulu seseorang yang pernah ingin mendekat kepada kamu, tapi ya ada yang udah jadian, ada yang belum, tapi di sini dia akan kembali memperjuangkan kamu ya. Nah, lalu di kartu kedua di sini juga ada seseorang yang dulu pernah mungkin mendekat kepada kamu, bahkan sampai sekarang mungkin dia juga masih berusaha untuk memperjuangkan untuk mendapatkan kamu ya. Mungkin kamu juga tahu siapa orangnya karena di sini orang ini adalah seseorang yang sibuk memperlihatkan kepada kamu betapa seriusnya dia, betapa tulusnya dia, dan di sini orang ini juga sibuk untuk membuktikan kalau dirinya adalah seseorang yang bisa membuat kamu bahagia dan sebagainya ya. Jadi ini bisa mungkin dia melalui kata-kata atau melalui tindakan dia ya, berusaha membuktikan kepada kamu kalau dia adalah sosok yang pantas untuk kamu. Nah, kembali lagi apakah kamu peka atau tidak ya. Dan seseorang ini bisa saja seseorang yang ada di satu komunitas dengan kamu ya. Bisa itu kalian satu lingkungan pekerjaan, mungkin memang satu kantor ya. Nah, ada yang mungkin dia rekan kerja kamu, atasan kamu, senior kamu, tapi di sini bisa juga dia adalah seseorang yang satu komunitas di mana kamu menekuni sesuatu hal ya. Bisa juga kalian satu organisasi di sebuah hal mungkin kegemaran kamu, hobi kamu atau apapun yang sedang kamu fokuskan saat ini. Nah, di sana orang ini juga ada ya. Jadi di dalam satu lingkungan ya di mana kamu beraktivitas. Nah, di sana dia ini juga ada ya. Bisa juga mungkin orang yang punya hubungan bisnis atau hubungan usaha dengan kamu ya.
Yang pastinya kamu juga udah paham siapa orangnya karena di sini dari perhatian dia, dari cara dia memperlakukan kamu, menunjukkan banget kalau dia memang memiliki perasaan yang dalam kepada kamu ya dan mungkin kamu juga tahu orangnya siapa ya. Dan di sini orang ini adalah seseorang yang juga sangat-sangat pekerja keras ya. Dia adalah seorang yang tangguh yang ketika melakukan hal apapun dia tidak seperti yang tanggung-tanggung atau eh, menunda-nunda ya, tapi lebih ke orang yang berusaha sebisa secepat mungkin untuk mendapatkan hasilnya atau menyelesaikan pekerjaan yang dia lakukan ya. Jadi seseorang yang juga sering memberikan bukti dengan hasil kemampuan dia ya. Jadi seseorang yang jika dia adalah seorang yang masih bekerja, nah mungkin dia ini seorang karyawan yang penuh dengan prestasi atau penuh dengan pencapaian ya. Jadi dia adalah sosok yang memang memiliki kemampuan yang tidak semua orang punya ya. Jadi seseorang yang sanggup melakukan hal yang mungkin tidak semua orang bisa lakukan ya. Jadi dia ini bukan hanya bekerja keras tapi dia juga bertanggung jawab. Nah, jadi inilah sosok yang juga tidak ingin melepaskan kamu ya, bahkan sampai sekarang masih tetap memperjuangkan kamu. Dan di kartu selanjutnya di sini ada seseorang yang baru kamu kenal. Wow, orang baru ya. Nah, untuk para Aries di sini orang ini orang yang baru kamu kenal, tapi di saat baru pertama kenal dengan kamu dia merasa sangat klop ya. Dia merasa ketika berkenalan dengan kamu atau walaupun hubungannya dengan kamu masih baru, nah sepertinya kok bersama dengan kamu begitu nyaman ya karena di sini ada banyak sekali cara berpikir kalian yang sama ya. Nah, ini tentang cara cara berpikir, cara memandang sesuatu hal di sini kamu dan dia memiliki banyak kesamaan. Nah, jadi hal ini yang membuat dia seperti mendapatkan cerminan untuk dirinya sendiri ya. Jadi kamu sebagai seseorang yang sangat menurut dia ya, sangat memahami dia dan mengerti juga mirip dengan apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai ya. Jadi ini yang membuat dia walaupun baru mengenal kamu tapi di sini dia sudah seperti memantapkan hatinya untuk tidak ingin melepaskan kamu ya. Nah, di sini mungkin walaupun hubungannya masih awal tapi tidak menutup kemungkinan akan ada hubungan yang berlanjut ya. Jadi ini bisa menjadi sebuah hubungan yang panjang ke depannya ya karena dia juga sudah merasa nyaman banget sama kamu ya. Bahkan dia menganggap kamu adalah seseorang yang juga pinter. Nah, mungkin ketika bersama dengan kamu ya di kebersamaan kalian ada banyak hal-hal yang tercetus juga ya seperti ide, rencana dan di sini kelihatannya kalian satu ide, satu pemikiran dan ini yang membuat dia tertarik banget sama kamu ya. Dia juga tertarik dengan pengetahuan kamu, kepintaran kamu dan juga sisi logisnya kamu yang sedikit mirip dengan dia ya. Jadi ini yang membuat dia merasa sangat nyaman ketika berhubungan dengan kamu ya. Dan di sini dia juga udah yakin ya dan mungkin juga seperti udah memantapkan dirinya untuk tidak akan melepaskan kamu ya. Mungkin kedepannya dia akan mendekat dan menyatakan perasaannya kepada kamu juga ya. Nah, di sini sosok-sosok inilah yang berusaha untuk tetap tidak ingin melepaskan kamu ya. Nah, di sini kita lihat apa yang menurut dia kamu berharga ya. Mengapa kamu terlihat berharga untuk mereka? Nah, di kartu pertama, kartu kedua. Oke. Nah, di sini ada pun yang membuat mereka merasa kamu adalah seseorang yang berharga. Karena ketika berhubungan dengan kamu di sini mereka menilai kamu tipe orang yang tulus ya. Jadi apa yang kamu tunjukkan kepada mereka, apa yang kamu tampilkan, bahkan apa yang kamu perlakukan terhadap mereka ya. Di sini menunjukkan banget ketulusan kamu ya. Bahkan di sebagian orang ini merasakan kamu adalah sosok yang bahkan rela berkorban ya. Nah, jadi merasa kamu ini seseorang yang bahkan untuk berkorban aja kamu juga ingin dan mampu ya. Jadi di sini mereka menilai kamu benar-benar sosok yang berharga untuk mereka ya. Mungkin pernah ada yang meminta bantuan dan di sini kamu juga membantu mereka, bahkan ada yang merasa kamu sangat berkorban untuk mereka ya. Jadi hal ini yang membuat mereka seperti merasa kamu memiliki nilai yang mungkin tidak semua orang punya ya. Bisa saja ketika mereka bersama dengan orang-orang yang lain, nah tidak menemukan orang yang bahkan rela untuk berkorban
untuk mereka ya. Di sini bukan hanya tentang, membantu, kalau membantu mungkin banyak ya, tapi di sini kamu, bahkan sampai ada yang berkorban ya. Nah, di sini mereka juga menilai kamu orang yang penuh dengan kasih sayang ya. Jadi orang yang selalu perhatian, dan di sini terutama untuk orang-orang yang dekat sama kamu selalu seperti ingin berbuat yang terbaik untuk mereka. Jadi ya sikap seperti ini yang tidak semua orang memilikinya ya. Untuk orang-orang yang kamu sayangi, kamu bahkan rela berkorban, kamu berjuang untuk mereka dan selalu memberikan perhatian kamu ya. Jadi orang-orang ini yang dekat dengan kamu merasa sangat nyaman ketika bersama dengan kamu ya. Kamu seperti sosok seorang ibu ya yang memperhatikan anak-anaknya ya. Jadi itulah bentuk perhatian kamu kepada orang-orang yang kamu sayangi. Nah, terutama untuk orang-orang yang butuh bantuan, nah di sini kamu akan segera mungkin membantu ya. Jadi ini juga menjadi hal yang menjadi ya nilai plus untuk diri kamu ya. Tidak semua orang akan seperti itu dan kamu memiliki hal-hal seperti ini ya. Bahkan untuk berkorban kamu juga rela ya. Dan di sisi lain mereka juga melihat kamu sebagai seseorang yang tegas ya. Nah, tegas dalam hal tegas ini bukan berarti kamu galak ya, tapi ini lebih ke tegas seperti memperjuangkan sebuah keadilan ya. Jadi untuk diri kamu bukan hanya adil untuk diri kamu, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kamu ya. Nah, jadi ketika bersama dengan kamu di mana mereka mendapatkan hal yang tidak adil atau mungkin ketika mereka diperlakukan tidak adil, di sini kamu tidak segan-segan untuk maju dan membela mereka ya, memberikan keadilan untuk mereka. Jadi hal ini juga yang membuat mereka merasa kamu ini sangat berharga ya. Bahkan di sini mereka juga merasa kamu adalah sosok yang bisa memimpin atau mengambil sebuah keputusan yang bijaksana ya. Jadi di sisi lain kamu juga punya sisi kepemimpinan, sisi bijaksananya kamu ada ya, apalagi ketika memutuskan sesuatu hal. Nah, di sini kamu juga tipe orang yang berpikir panjang ya. Jadi ketika mengambil sebuah keputusan bukan sebuah keputusan yang asal-asalan, tapi lebih ke keputusan yang baik untuk semua orang ya. Baik untuk diri sendiri, untuk orang yang ada di sekitar kamu dan juga baik untuk kedepannya ya. Jadi kamu tipe orang yang berpikir matang ya. Dan di sini kamu juga dianggap sebagai seseorang yang udah dewasa banget ya, dari cara kamu berpikir, cara kamu bertindak atau melakukan sesuatu hal. Nah, kamu selalu yang berpikir dulu ya, bukan orang yang tipe gegabah atau ceroboh, tapi lebih ke orang yang berpikir panjang sebelum melakukan hal apapun ya. Nah, jadi ini juga yang memberi nilai plus di diri kamu ya. Di sisi lain kamu juga memiliki rasa kasih sayang terhadap orang-orang sekitar kamu ya. Nah, kembali sama di kartu pertama, ini juga tentang kamu yang menyayangi orang-orang sekitar kamu ya. Bahkan ketika bersama dengan kamu ya, pastinya mereka akan mendapat banyak perhatian ya. Dan ada perasaan nyaman banget ketika bersama dengan kamu ya. Nah, jadi hal-hal inilah yang membuat kamu terlihat sangat berharga untuk mereka ya. Dan mungkin tidak semua orang yang mereka temui memiliki sikap-sikap yang sama seperti kamu ya. Jadi ini yang mereka rasakan dan mereka tak ingin melepasmu karena kamu berharga. Nah, siapapun mereka, semoga memang orang-orang ini adalah sosok yang dipertemukan semesta untuk para sahabat Aries ya. Tetap semangat dan semoga kehadiran orang ini bisa memberikan kebaikan untuk kehidupan para sahabat Aries. Terima kasih untuk yang sudah hadir menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.